Jemaat terkasih dan umat Kristiani dimanapun berada, Shalom, salam sehat dan salam patunggilan. Kami pelayan liturgis GKJW Jemaat Rungkut berharap Bapak Ibu semua tetap dalam kondisi sehat dan bersukacita. Dan hari ini pada tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan ibadah minggu yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Mari kita menenangkan diri sejenak dan sebelum kita memulai beribadah dan masuk hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kami undang jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Gedung Jemaat 21 ayat pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu kali ini kita lakukan berlandaskan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya sekarang sampai selamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turun atas saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Ibadah minggu kali ini kita lakukan berlandaskan dengan sebuah tema sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4, ayat 32 yang demikian kesaksian Alkitab. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian dasar ibadah kita pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Mari bersama-sama kita menyambutnya dengan kita bernyanyi dari PKJ nomor 55
kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat kita memuji nama Tuhan, kita mengakui bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Semua ciptaannya memuji dan menyembah Dia. Ini salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan seluruh ciptaannya. Tetapi apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan sesama ciptaan dengan sungguh-sungguh? Saat kita melihat diri dan kehidupan kita, tentu kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam usaha kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bukan dengan kesempurnaan diri dan kehidupan kami, melainkan dengan segala dosa dan kekurangan kami. Karena itu dengan penuh rendah hati kami mengakui segala dosa dan kekurangan kami di hadapan Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan akan kasih serta cinta-Mu, kami memohon pengampunan. Kami yakin Tuhan berkenan mengampuni kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan goda dan coba ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan sungguh kami rindu membangun diri dan kehidupan semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada kita yang dengan tulus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya, Allah Bapa kita menyatakan anugerah-Nya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25 tertulis demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat, kami persilakan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 35 dan dilanjutkan ayat yang ke-41 sampai dengan 51. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, puji syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua hari lepas hari. Sehingga ya Tuhan, sampai saat ini, di hari Minggu ini, kembali kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari tempat kami masing-masing hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan ibadah ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua semakin mengerti akan kehendak-Mu, dan iman kami semakin dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya tak kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku
turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Lapar. Tentu kita semua pernah merasakannya. Lapar menjadi suatu alarm yang alami bagi tubuh kita, yang mengingatkan kita bahwa tubuh kita perlu asupan yang kita kenal dengan istilah makanan. Maka setiap kita ketika kita merasa lapar, maka kita berupaya untuk mencari makanan. Karena kalau sudah lapar, wah itu bisa lain-lain pengalaman di dalam kehidupan kita. Ada yang ketika lapar kemudian keluar keringat dinginnya. Ada yang ketika lapar menjadi ngeredek, menjadi lemes, bahkan kemudian bisa pingsan. Dibutuhkan makanan ketika orang sudah merasakan lapar. Nah, berbicara tentang makanan, kali ini kita diajak untuk menghayati sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Makanan. Makanan merupakan sumber hidup atau sarana hidup. Nah, ini sebuah pertanyaan yang bersifat refleksi untuk kita semua. Makanan, sumber hidup. Ya, bisa jadi. Mungkin ada yang berpikir demikian. Karena kalau orang tidak makan, dia bisa kehilangan nyawa. Tapi coba kemudian kita juga melihat dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ternyata ada juga orang yang kehilangan nyawa karena makan. Nah, berarti makanan itu adalah sarana kehidupan. Adapun sumber kehidupan itu sendiri adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan itu sendiri. Ini yang perlu untuk kita pahami di dalam kehidupan beriman kita.
Karena itu Tuhan Yesus menegaskan, akulah roti hidup. Roti adalah sumber makanan utama di mana Tuhan Yesus pada waktu itu berada, hidup dan mengajar. Dan bukan roti yang biasa, tetapi roti yang menghasilkan kehidupan yang kekal. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hal ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita, sumber hidup adalah Tuhan sendiri, bukan yang lain-lain. Adapun makanan yang kita konsumsi setiap hari itu adalah sebuah sarana kehidupan. Nah, karena itu kita dipanggil untuk belajar dari bacaan kita ini. Yang pertama, mari kita lihat betapa orang berusaha, berupaya sedemikian rupa dalam kehidupan ini untuk mengupayakan yang merupakan sarana hidup itu. Segala perhatian, pikiran, kekuatan, hati diarahkan untuk mencari dan mendapat sarana hidup itu. Namun di sisi lain kemudian lupa akan sumber hidup yang sejati. Sibuk dalam segala kegiatan dan aktivitas, lupa mengkhususkan waktu untuk membangun persekutuan dengan sang sumber kehidupan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sekuat tenaga, segenap daya kehidupan kita untuk mendapat dan memenuhi sarana hidup, itu baik. Dan itu harus kita lakukan sebagai wujud syukur atas anugerah kehidupan kita ini. Jadi kita bekerja bukan supaya kita hidup, karena kehidupan adalah anugerah Tuhan. Kita makan bukan supaya kita hidup, karena hidup adalah anugerah Tuhan. Kita bekerja, kita makan, itu wujud kita mensyukuri dan merawat kehidupan anugerah Tuhan ini. Ini yang harus sungguh-sungguh kita tanamkan di dalam diri dan kehidupan kita. Bekerja dengan sungguh, makan makanan yang baik, mengkonsumsi hal-hal yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, semua adalah wujud syukur kita atas anugerah kehidupan. Sebagaimana yang kita hayati di dalam program Saat Teduh Bersama Tuhan hari Kamis yang lalu. Kita berbuat baik, melakukan perbuatan, melakukan ibadah bukan supaya selamat, karena keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita berbuat baik, kita beribadah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita serius dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, semua adalah wujud syukur kita atas keselamatan dan kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Ini adalah suatu hal yang harus sekali lagi kita tanamkan dengan sungguh-sungguh di dalam hati dan iman kita. Adapun hal yang kedua yang menjadi pelajaran yang sangat penting di dalam bacaan kita tentang Tuhan yang adalah roti hidup, Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Kita dipanggil untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosannya, untuk membangun persekutuan dan hubungan yang indah dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan, ketika fokus dan perhatian kehidupan kita
adalah kepada upaya mendapatkan sarana hidup. Seringkali manusia terjatuh pada menyepelekan, menghina, menindas sesamanya. Namun kali ini kita diingatkan, dulur, semua itu hanyalah sarana kehidupan. Dan kita melakukannya harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang sumber kehidupan itu. Jangan pernah kita mengupayakan sarana hidup dengan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Bahkan dengan cara menindas, menginjak saudara atau sesama kita. Kita dipanggil dalam kehidupan ini untuk menyadari pada bulan pembangunan GKJW ini, kita butuh sesama. Kita butuh teman dalam kehidupan ini. Karena itu jangan pernah remehkan mereka. Jangan pernah anggap mereka sebagai sesuatu yang hina. Anggap mereka sebagai bagian dari karya cipta Tuhan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan saling melengkapi, saling menguatkan, saling mengisi dari apa yang kita sendiri tidak punya, kita tidak miliki, dan kita tidak mampu melakukannya. Bangunan hidup persekutuan adalah sebuah kesadaran di mana kita hidup bersama dan di dalam kebersamaan itu kita saling menopang, menguatkan, dan memampukan. Kita dipanggil untuk menyadari itu semua. Bangun persekutuan yang indah, bangun relasi yang indah dengan sesama. Sebagai perwujudan juga indahnya persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa menyeimbangkan kehidupan ini. Mengupayakan sarana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mengingat, Dialah sang roti hidup. Dialah sumber kehidupan yang telah menganugerahkan hidup bagi kita manusia yang berdosa ini. Dengan itu semua, kiranya melalui kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan sesama kita merasakan kasih Tuhan melalui segala perbuatan-perbuatan baik kita yang mensyukuri kehidupan anugerah Tuhan, sang roti hidup yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita akan memperbarui iman percaya kita bersama-sama gereja di segala zaman dan abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tibalah waktunya untuk kita bersyukur
melalui persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, baik melalui transfer ke rekening gereja atau QR Code yang ada di layar kita saat ini, atau Bapak Ibu bisa menitipkan persembahan kepada ketua kelompok atau pendamping masing-masing. Ada baiknya kita boleh mengingat satu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita akan mengumpulkan persembahan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam hati kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai dengan hari ini. Pada minggu pagi yang cerah ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dalam istirahat kami semalam, untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, senantiasa kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau, karena Tuhan telah mengasihi kami, karena Tuhan telah menyertai kami dalam setiap hidup dan kehidupan yang kami alami hingga sampai dengan saat ini. Apabila terdapat hal-hal yang sering mendukakan hati Engkau di dalam tingkah laku kami sehari-hari, Tuhan ampunilah atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya berupa benda mati, tetapi persembahan. Kami ingin memberikan persembahan pada Tuhan melalui hidup dan kehidupan yang kami alami. Segala tubuh, jiwa kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah persembahan yang kami akan kumpulkan ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan kasih Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam bergereja dan berjemaat, di mana Tuhan tempatkan kami. Ajarkan pada kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut, melainkan tetap bersyukur. Meskipun dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini, kami ingin memberikan terbaik, bahwa kehidupan kami semuanya hanya bergantung pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Inilah Bapa, seru doa dan permohonan ucapan syukur kami, yang semuanya ini kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kumpulkan persembahan. Dengan diiringi, kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 287A. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sekarang bersyukur. Jemaat,
Mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa dan nanti akan kita akhiri dengan kita ungkapkan atau kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, demikianlah wujud syukur kami kepadamu. Kami menghaturkan segala sesuatu yang layak kami haturkan di hadapan Tuhan. Namun kami menyadari bahwa ini semua sangat jauh dari kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan, menerima segala sesuatu yang dapat kami haturkan sebagai persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh umat percaya milik-Mu, warga jemaat milik-Mu, di dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkat-Mu kami yakin semua yang dilakukan boleh berhasil dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berproses berpulih. Kiranya Tuhan menjamah mereka semua, memberikan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan kesehatan, kekuatan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami doakan mereka yang letih, lesu, berbeban berat dalam hidup oleh berbagai pergumulan yang dihadapi. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan tiap-tiap umat percaya milik-Mu yang ada di dalam berbagai pergumulan kehidupannya. Sehingga mereka boleh merasakan semangat, kekuatan dan pengharapan anugerah Tuhan. Sehingga mereka juga boleh menghadapi dan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan anugerah dari Tuhan saja. Kami doakan para orang tua kami, sesepuh jemaat kami, anugerahilah mereka dengan kekuatan dan penghiburan sejati di masa tuanya, sehingga mereka semua boleh tetap bersuka cita di dalam kehidupan. Pun juga bagi anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka semua yang dalam proses pertumbuhan, di jenjang pendidikan mereka masing-masing, yang bergumul akan pekerjaan atau usaha, yang bergumul dengan pasangan hidup. Mari Tuhan, Engkau sertai anak-anak kami semuanya. Engkau nyatakan kasih Tuhan, sehingga mereka semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga sukacita bagi keluarga. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah kehidupan yang penuh pergumulan karena masa pandemi yang belum juga berakhir. Berkati para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia, sehingga kami semua sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dapat menciptakan suasana kehidupan yang baik dimanapun kami berada. Persekutuan kami di Gereja Kristen Jayawetan dan juga sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini, kiranya Tuhan memberkatinya di tengah masa yang penuh pembatasan ini. Kiranya Tuhan tetap menumbuhkan kebersamaan, kerinduan untuk bersekutu melalui cara-cara yang baru, sehingga dengan itu semua kami tetap boleh merawat kehidupan persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kehidupan persekutuan milik-Mu ini boleh bertumbuh menjadi saksi Tuhan yang hidup, membawa damai, sejahtera, pengharapan di tengah hidup di dunia ini yang diliputi dengan berbagai keprihatinan. Kami nanti akan mengakhiri peribadatan minggu kami
Kami akan melakukan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap membersamai perjalanan kehidupan kami. Seberapa besar dosa dan kelemahan yang Tuhan temukan di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kami membangun peribadatan minggu hari ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Segala seru doa kami, baik yang mampu kami ungkapkan, maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah usai. Namun ingatlah, ibadah sejati adalah apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, mari kita senantiasa memohon pimpinan Tuhan, Sang Roti Surga. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Out of the dark hole.